ucapkan bagi kita semua selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih dan damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita memulai ibadah kita dalam ibadah kaum muda dengan menyanyikan satu pujian dari nyanyian tambahan, Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kor, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dari atas, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kor, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada hari ini hanya karena anugerah kemurahan-Mu yang masih Tuhan nyata limpahkan dalam setiap kehidupan kami semua. Itu sebabnya ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapilah ibadah kami saat ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya supaya berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yang melayani dalam pujian, musik, singers, semua kami memuji Tuhan sampai pada pemberitaan firman-Mu sungguh-sungguh diurapi dengan urapan Roh-Mu yang suci supaya sungguh-sungguh ibadah kami berkenan di hadirat Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa-kuasa iblis setan yang seringkali mengganggu, menggoda, merintangi saat kami beribadah, memuji Tuhan, saat-saat kami mendengarkan firman, saat-saat kami berdoa, segala pekerjaan kuasa iblis kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Yang lain di tengah jalan juga kami berdoa, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tibakan dengan selamat. Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain, persekutuan lain, dimanapun mereka beribadah, Tuhan berkati seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan dalam satu firman pengajaran benar, membawa dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ayu bantu. Kita nyanyikan pujian
tambahan kasih karuniamu buatku hidup. Tambahan nomor 41. Tambahan nomor 41. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Kembali dari atas, kasih karunia. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Puji Tuhan, lanjut pujian kita dan nyanyi tambahan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia.
tak pernah dia tinggalkan diriku. Namanya Yesus. Kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk. Lanjut pujian kita, pujian lama, masa muda sungguh indah. Ya, masa muda, masa yang paling indah dalam kehidupan kita. Selorok. Masa muda sungguh indah, hidup penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 masa muda sungguh indah, hidup penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la
Puji Tuhan, masa muda, masa yang paling indah dalam kehidupan kita ya, masa yang dikenang. Bagaimana kita indah kalau kita dekat dengan Tuhan ya. Puji Tuhan, lanjut pujian kita, tambahan nomor 1, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mendengar firman. Kita nyanyikan pujian, nyanyian rohani 254. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Saya mengundang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Kita angkat tangan kanan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami rindu menikmati sabdamu, menikmati firmanmu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firmanmu. Itu sebabnya kami rindu, urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba Engkau urapi untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman sesuai kehendak dan kasih daripada Tuhan. Kami yang mendengar juga urapi untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata kami menerima firman-Mu bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan atas kami, menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui kami sampai membawa kami masuk ke kota Yerusalem baru bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan kuasa-kuasa iblis yang sering mengganggu, menggoda, merintangi saat-saat kami mendengarkan firman, baik roh ngantuk, roh nasikal, saat iman main tidak sungguh-sungguh, baik saat-saat di tengah jalan yang lain juga kuasa-kuasa pekerjaan iblis, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa
menutup bungkus kehidupan kami semua. Gereja lain, persekutuan lain, kaum muda lain dimanapun mereka beribadah bersama kami juga. Tuhan berkati seperti Engkau berkati kami, terutama satukan dalam satu firman pengajaran benar, membawa dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Yang lain yang belum bisa hadir juga terhalangkan apapun, Tuhan ampuni, beri kesempatan di waktu kemudian hari beribadah bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Ya, puji Tuhan, kita kembali dalam pelajaran ibadah kaum muda dalam suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 24 ini berbicara tentang, ya, ini coba dari atas dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke 1 sampai 24 tentang 7 pelita ini, ya, 7 pelita. Kita masuk pada pelita yang kelima, yang tadi yang kelima, ya, yang kelima ayat 19 sampai 21. Pelita pertama itu 1 Yohanes 3 ayat 1, orang percaya itu anak-anak Allah, sudah dibahas. Pelita kedua 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3, itulah orang percaya itu menjadi sama dengan Yesus, sudah kita pelajari. Pelita 3 1 Yohanes 3 4 sampai 10, orang percaya tidak mencintai dosa, sudah. Pelita 4 ayat 11 sampai 18, orang percaya mengasihi saudaranya, ini juga sudah dibahas. Pelita 5 ini yang sedang kita bahas sekarang, ya. Orang percaya memiliki keberanian dan kebebasan, itu, ya. Keberanian di sini dalam arti percaya. Ini yang kita bahas bagian yang kelima, ya. Pelita yang kelima. Ya, mari ada 7 pelita, pelita emas. Ini masuk pada pelita yang kelima, orang percaya memiliki keberanian dan kebebasan. Boleh kita baca 1 Yohanes 3 19 sampai 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi kalau hati kita tidak menuduh, kita berani mendekati Tuhan. Di sini pertanyaannya, ya, kapan orang percaya memiliki keberanian? Ya, kapan orang percaya itu memiliki keberanian dan kebebasan? Jawabannya tadi jelas, saat hati kita tidak lagi menuduh kita. Jadi kita berani itu saat hati kita tidak menuduh. Kalau hati kita menuduh, tidak berani. Contoh di rumah tangga, kalau anak ada sesuatu yang salah, hatinya menuduh, tidak berani ketemu orang tua, gitu. Nah, kalau di sekolah hatinya menuduh ada yang salah, tidak berani ketemu guru. Nah, jadi kalau hati menuduh kita tidak berani. Ya, jadi kapan hati kita orang percaya itu berani? Saat hati kita tidak menuduh, ya, tidak menuduh kita, maka saat itulah kita memiliki keberanian dan kebebasan. Saat itulah kita memiliki keberanian dan kebebasan. Ada 3 macam bentuk keberanian. Boleh ditampilkan, saya sudah buat silabusnya. Ada 3 macam bentuk keberanian. Yang pertama, keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Tadi sudah dibaca, ya, ayat yang sudah dibaca tuh ayat 21 tadi. Ini sudah dibahas. Yang pertama ini keberanian percaya untuk mendekati Tuhan, sudah dipelajari tadi toh. Terus yang kedua, yang pertemuan Sabtu lalu, ya. Yang kedua, keberanian percaya menghadap tahta penghakiman. Ini sudah dipelajari juga pertemuan sebelumnya, 1 Yohanes 4 17 sampai 18 sudah dibahas. Malam ini kita bahas ini sambungan hari Sabtu lalu. Yang ketiga, keberanian percaya menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai. Jadi kita berani menyambut kedatangannya, ya. Mari kita pelajari apa, ya, sudah
Yang ketiga ini kita bahas ya, keberanian percaya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nanti dia datang kedua kali. Coba lihat, kalau kedatangannya pertama, dia lahir di kandang domba, ya, lahir datang ke dunia, lahir di kandang domba sampai mati di kayu salib. Sesudah itu dia mati, bangkit, naik ke surga. Tapi kedatangan yang kedua, dia tidak lagi ke dunia. Tidak, dia sampai di awan-awan, ya, sampai di awan-awan. Nanti kita yang dari dunia, yang hidup sampai Tuhan datang, kalau Tuhan beri perpanjangan umur, bertemu Tuhan di awan-awan. Tapi lebih dulu yang mati dalam Tuhan, bangkit dari kuburan. Mereka bangkit, ya, sesudah itu kita menyusul. Kalau Tuhan kehendaki kita hidup sampai Tuhan datang, kita bertemu Tuhan lah di awan-awan. Itu yang disebut pertemuan di udara. Pernah dengar lagu itu, ada pertemuan di udara? Nah itu sudah pertemuan yang manis. Nah itu di udara, di awan-awan. Coba kita lihat, ini keberanian saat untuk bertemu Tuhan nanti kedua kali di awan-awan. Mari 1 Yohanes tadi ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Mari 1 Yohanes 2 ayat 28. Ayo 1 Yohanes 2. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, loh, kalau ia datang toh, ia menyatakan dirinya datang kedua kali toh, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jelas toh? Jadi ini keberanian menanti kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai. Sekarang pertanyaan, apa persiapan kita menanti kedatangannya? Misalnya itu kalau Pak Presiden mau datang ke Jayapura, ya pemerintah Jayapura ada persiapan, ya, jalan-jalan sudah dikawal polisi semua, disiapkan. Kadang anak-anak SD dibikin angkat-angkat bendera, ya, ada persiapan semua, siap semua disiapkan. Seperti ini menjelang PON, persiapan sudah lama. Nah, itu menjelang PON, kita menjelang kedatangan Tuhan. Apa persiapan kita? Ayo kita baca 2 Petrus. Mari. Apa persiapan kita dalam menyambut kedatangannya supaya kita berani waktu dia datang. Kalau persiapan kita tidak siap, coba di rumah kita tidak siap, teman mau datang, tapi persiapan rumah masih berantakan, pasti kita bilang, aduh tolong tunggu dulu, jangan cepat-cepat dulu. Kalau bisa mobilnya agak pelan. Ini belum siap, masakan belum siap, ini belum siap, tunggu. Kalau persiapan sudah mantap, baru kita berani menyambut kedatangan tamu, terlebih kedatangan Tuhan. Bisa paham ya? Sekarang dalam 2 Petrus 3 kita cek apa persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Bukan harta, bukan kepada kepandaian, bukan gelar, bukan ya. Apa persiapan kita? Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 11 sampai dengan yang ke-14 kita baca semua. Mari. Jadi semua lihat. Jikalau segala sesuatu ini akan hancur, nanti dunia ini akan hancur. Secara demikian itu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya, betapa suci dan yaitu kamu yang menantikan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi nanti dunia ini hangus oleh nyala api. Kalau dulu air bah sudah tidak ada, diganti dengan api nanti membakar, semua dunia ini habis. Ini Alkitab yang mencatat ya, jelas dibaca. Ayat 13, mari. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, lanjut 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Mulai 11 dulu. Nanti ini ke depan kita bahas ayat 11 tadi dari atas 11. Jadi jika segala sesuatu akan hancur demikian, secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi persiapan kita supaya kita berani menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama, betapa suci itu ini malam ini yang pertama hidup saleh. Betapa suci dan saleh berarti hidup saleh. Mulai dari saleh dulu. Jadi sebelum Tuhan datang kita sekarang harus saleh. Saleh itu artinya apa? Artinya tekun. Sama dengan juga setia beribadah. Jadi ini persiapan kita, kesetiaan. Saleh itu menunjuk ketekunan atau kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Kalau kita tidak setia mengikut Tuhan
tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan, tidak bisa. Dan tidak bisa masuk kota Yerusalem baru atau kerajaan surga. Sebab Yerusalem itu disebut namanya kota setia. Hanya orang yang setia yang bisa masuk ke kota setia. Dalam Sakaria 8 ayat 3, Yerusalem disebut kota setia. Saleh itu setia. Jadi kalau kita setia, waktu Tuhan datang kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Berani kita, dan kita bisa masuk ke kerajaan surga atau yang disebut istilahnya kota Yerusalem yang baru. Harus setia. Dalam Sakaria 8 ayat yang ketiga itu, Yerusalem akan disebut kota setia. Yerusalem disebut Sakaria pasal 8. Bisa ya dibantu? Sakaria 8 ayat 3. Ya, Yerusalem akan disebut kota setia. Yerusalem akan disebut kota setia. Ya, terima kasih. Jadi Yerusalem disebut kota setia. Sudah dibahas ya pada hari Sabtu lalu. Malam ini kita membahas hidup suci. Betapa suci dan salehnya. Cuman dari yang saleh dulu hari Sabtu lalu. Malam ini kita pelajari betapa suci atau hidup dalam kesucian. Jadi untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan supaya kita berani, bukan pandai miskin, bukan bodoh, bukan apa, suci. Kalau suci, kita berani menanti kedatangan Tuhan, berani menghadap Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Jadi kita harus hidup, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua lihat, kejarlah kekudusan. Jadi Alkitab tidak tulis kejar kepandaian, kejar pendidikan, boleh silahkan. Ya, kejar harta, bukan. Boleh kejar uang, boleh. Tapi lebih dari itu, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan waktu ia datang kedua kali. Tidak bisa. Tanpa kekudusan tidak bisa. Ya, mari semoga kita hidup dalam kesucian. Pertanyaan, mengapa kehidupan kita harus hidup suci? Yang pertama, supaya bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Mengapa kita harus hidup suci? Tadi yang pertama, supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan permai. Kalau kita tidak hidup suci, tidak bisa. Orang kaya tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan kalau tidak suci. Boleh kaya, tapi harus suci. Orang miskin tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan kalau tidak suci. Silakan, tidak masalah miskin, tapi suci, itu yang bisa menyambut. Bodoh tidak masalah, tapi suci. Pandai tidak jadi masalah, tapi suci, itu yang bisa menyambut kedatangan Tuhan. Jadi penekanannya itu suci, bukan pandai, bodoh, kaya, miskin, bukan. Suci itu ukurannya. Ya, mari. Yang kedua, mengapa kita harus hidup suci? Sebab semua kita manusia sudah tidak suci, sudah berdosa. Dalam Roma 3:23. Semua manusia telah berbuat dosa. Mengapa kita harus hidup suci? Jawaban kedua, sebab semua manusia sudah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sudah tidak suci lagi kita semua, sudah berbuat dosa maksudnya. Ya, sebab semua manusia sudah berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Berarti apa itu? Jatuh dalam dosa, berbuat dosa berarti sama dengan melanggar kesucian kita. Ya, jika kita tetap hidup dalam dosa atau tidak disucikan, boleh. Jika manusia itu tetap hidup dalam dosa atau tidak disucikan, maka upah dosa ialah maut. Dalam Roma 6 ayat 23. Kalau kita manusia berdosa tidak disucikan, maka upah dosa ialah maut. Upahnya adalah maut. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus disucikan. Harus disucikan, tidak ada kata tidak, harus. Karena tidak bisa, kalau tidak disucikan tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Kalau tidak disucikan, upah dosa maut, tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Lihat saya. Terus upah dosa maut, tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan, ketinggalan toh. Sesudah itu upah dosanya dia apa? Kemaut, neraka. Surga itu di atas, neraka itu di bawah. Itu gambaran, ya. Tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan, justru dia masuk dalam maut kalau tidak disucikan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa disucikan? Bagaimana caranya supaya kita bisa disucikan? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa disucikan? Ayo, bagaimana cara supaya kita bisa disucikan? Kita ini manusia berdosa. Yang pertama dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan lebih dulu.
Ya, nanti baru dari pihak kita. Dari pihak Tuhan yaitu Yesus harus rela mati di kayu salib. Ya, dari pihak Tuhan. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tidak usah dibaca ayatnya ya. Semua tahu Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Ya, dia anak domba Allah menghapus dosa dunia. Itu di Yohanes 1:29, di 1 Yohanes 2 ayat 2 itu banyak ditulis. Jadi dari pihak Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ya, supaya kita tidak binasa, ya, supaya kita tidak binasa oleh dosa, tapi kita selamat. Dari pihak kita, bagaimana? Dari pihak kita, yang pertama dari pihak kita, yaitu menerima Yesus yang mati di kayu salib. Itu yang pertama. Kita harus menerima Yesus yang mati di kayu salib. Artinya apa menerima Yesus yang mati di kayu salib? Artinya kita percaya pada Yesus. Percaya Yesus, iman lewat mendengar firman Tuhan, firman Kristus. Dalam Roma 10:17 itu ditulis. Jadi ayo kita harus menerima Yesus yang mati di kayu salib. Artinya percaya kepada Yesus. Iman kepada Yesus lewat mendengar firman. Makanya harus dengar firman. Jadi iman itu timbul dari dengar firman. Kalau kita tidak dengar firman, dari mana kita punya iman? Tidak ada. Coba lihat. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Kalau iman karena penglihatan, itu imannya Thomas. Thomas, karena engkau melihat maka engkau percaya. Tuhan bilang apa, Thomas? Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi dia percaya. Berarti iman dari mendengar, bukan dari melihat, ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sesudah percaya menerima Yesus yang mati di kayu salib, sekarang arti yang B, bertobat. Arti A tadi menerima Yesus yang mati di kayu salib, percaya. Arti B, bertobat kita. Nah, ini dari pihak kita, bertobat. Apa itu bertobat artinya? Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Itu arti bertobat. Ya, sesudah bertobat itu mati. Itu sama dengan mati bagi dosa. Coba lihat saya. Bertobat itu sama dengan kita mematikan dosa. Kalau sesuatu yang mati tidak dikubur, coba saudara, gimana kira-kira? Mati tapi tidak dikubur, bagaimana itu? Busuk nanti. Coba ada ternak mati, terus tidak dikubur, mohon maaf. Apalagi manusia meninggal dunia, tidak dimakamkan, tidak dikubur, bau. Jadi saat kita bertobat, saat itu kita mematikan dosa. Makanya dosa yang sudah dimatikan itu harus dikubur. Di mana dikubur? Di dalam baptisan. Roma. Yang C, ayo menerima Yesus yang mati di kayu salib juga artinya C, kita harus mau dikubur bersama Yesus lewat baptisan air. Dikubur. Makanya baptisan itu harus tenggelam karena memang baptisan itu dikubur. Ya. Nah, kenapa harus dikubur, Om? Apa yang dikubur? Dosanya itu dikubur. Karena orang bertobat kalau tidak dibaptis busuk nanti. Makanya sudah bertobat mematikan dosa, dia harus dikubur dia secara rohani. Di mana dikubur? Di dalam baptisan air. Baca ayatnya, Roma 6, 2 dan 4. Ayo kita cek. Ya, pelan-pelan ya. Roma 6, 2 dan 4. Kalau orang mati tidak dikubur bahaya. Cuma lihat, sekali-kali. Iya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Dosa sudah dimatikan. Kalau sudah mati bagi dosa, mau tidak mau dikubur, harus dibaptis. Nah, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jangan lagi. Nah, kalau sudah mematikan dosa, jangan berbuat dosa lagi. Makanya harus dikubur. Itu loh. Sesuatu yang mati harus dikubur. Kalau tidak bau. Baca ayat yang ke-4. Coba ayat 4. Dengan demikian, semua lihat, kita telah dikuburkan. Coba garis bawahi. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. D huruf besar itu Yesus. Jadi kita dikubur bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan. Jadi saat kita dibaptis, disitulah dosa-dosa kita dikubur. Ngerti? Bukan orangnya. Kalau orangnya dikubur, pendetanya dikasih dia tenggelam di air, ditahan terus sampai berbulan-bulan, mati orangnya. Tidak. Kalau baptis itu, pernah lihat orang dibaptis? Sebentar aja. Seperti Yesus dibaptis Sungai Yordan, sebentar sudah keluar. Tidak boleh lama-lama, bisa mati dia. Dosanya yang dimatikan di situ. Ngerti? Lihat,
sungai itu bermuara kemana? Ada yang tahu? Sungai ke laut, betul? Soal pelajaran sekolah, sungai bermuara ke laut. Laut itu gambaran apa? Di kitab Wahyu, laut disebut lautan api neraka. Betul toh? Itu di Wahyu 21. Jadi saat kita dibaptis di air, nanti dosa-dosa kita dibuang ke lautan neraka. Itu artinya. Ngerti ya? Airnya di mana, Pak Pendeta? Apakah harus di Sungai Yordan? Tidak, dimanapun. Yang penting ada air. Bisa untuk dikubur, itu maksudnya. Bisa paham ya? Coba semoga kita bisa. Jadi menerima baptisan air. Bagaimana baptisan yang benar? Ayo sekarang pertanyaan. Bagaimana baptisan yang benar? Yaitu dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Itu baptisan. Dikubur, bangkit itu berarti keluar dari air. Itu baptisan. Ya. Nah, jadi baptisan itu bukan harus di Sungai Yordan, dimanapun. Lihat Om sampaikan, tidak usah baca semua ya. Nah, pernah ya Filipus membaptis sida-sida. Ya, tidak disebut tempatnya, tidak disebut di sungai apa tidak. Cuman di tempat itu ada air. Nah, ada air. Di situ ada air. Ya sudah, kalau cukup untuk ditenggelamkan, ya sudah Filipus juga mau. Ya sudah Filipus turun, sida-sida turun dibaptis. Nah, Yohanes Pembaptis pun pernah membaptis bukan hanya di Sungai Yordan. Dia juga pernah membaptis di Ainon namanya. Kenapa dibaptis di Ainon? Sebab di situ ada air. Nah, banyak orang hanya tahu tuh kalau Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan, ya semua orang Kristen tahu. Sampai ada film Tuhan Yesus tahu semua. Tapi yang ini jarang diketahui. Coba. Jadi membaptis itu bukan harus Sungai Yordan. Di Jayapura bisa Om? Bisa. Yang penting ada air. Di mana saja. Ya, di Jawa bisa. Yang penting ada air, cukup untuk menenggelamkan. Bisa paham ya? Mari. Ada orang bilang, bagaimana kalau di Padang Gurun Pak Pendeta? Saya mau tanya, kau tinggal di Padang Gurun atau di Jayapura? Di Jayapura. Kenapa kau bahas di Padang Gurun? Ngerti ya? Nah, kalau kita di Indonesia ya bahas di Indonesia. Siapa juga yang tinggal di Padang Gurun? Siapa yang tinggal di sana manusia? Nah, bisa paham? Ada pernah berdengar gitu? Bagaimana kalau di Padang Gurun? Ya dia bahas di Padang Gurun dong, dia di Jayapura kok. Nah, coba lihat. Akan tetapi semua lihat. Ini Alkitab loh ya, Om enggak buat-buat loh. Akan tetapi Yohanes pun, ini Yohanes Pembaptis, membaptis juga di Ainon dekat Salim. Ya bukan Salim orang Jawa itu. Bukan Mas Salim. Ada itu tukang sayur Mas Salim. Sebab di situ apa? Banyak air. Jadi yang penting itu banyak air. Di belakang gereja ini, nanti saudara yang mau ke belakang, nanti mulai hari Minggu ada beberapa yang sudah penataran ya, yang mau dibaptis ya. Hari Minggu habis ibadah sekolah Minggu, nanti kita penataran di belakang. Mungkin seminggu 2 minggu lagi baptisan air ya. Nah ini. Nah, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Datang mereka untuk dibaptis. Nah, semoga kita bisa paham ya. Nanti dalam penataran lebih dalam lagi, lebih jelas tentang baptisan air. Inilah menerima Yesus dari pihak kita supaya kita disucikan, ya. Mari. Sudah dibaptis, CAD sekarang, D. Nah, kita menerima baptisan Roh Kudus. Sudah dibaptis air, barulah baptisan Roh Kudus. Begitu urutannya. Jadi percaya Yesus dulu, sudah bertobat, sudah baptis air, sudah barulah baptis Roh Kudus. Nah, makanya waktu Yesus dibaptis, coba tiba-tiba roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Merpati itu gambaran Roh Kudus. Makanya sesudah dibaptis Roh Kudus turun ke Yesus. Seperti burung merpati turun ke Yesus. Nah, jadi percaya dulu, menerima Yesus mati di salib, itu artinya percaya pada Yesus. Kita bertobat, kita baptis air, baptis Roh Kudus. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana dari pihak kita? Dari pihak kita tadi supaya disucikan, yang pertama terima Yesus yang mati di kayu salib. Dan yang kedua dari pihak kita supaya kita disucikan, karena ini pelajaran kita kan tentang penyucian toh, supaya disucikan. Dari pihak kita yang kedua yaitu kita harus berada di ruangan suci. Ruangan suci namanya tempat kudus. Itu ruangan suci. Imamat 21 ayat 12. Imamat 21 12. Ah, semua lihat. Janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya.
Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Ini namanya tempat kudus, ruangan suci. Coba lihat saya, gereja ini terdiri dari 3 bagian. Ada halaman, cuman kita belum ada pagar. Ada ini yang ditempati saudara duduk itu gambaran anggap tempat kudus, ruangan suci. Daerah sini, inilah daerah ruangan maha suci. Contoh, di sini ada namanya tirai. Makanya Yesus waktu disalib, tabir bait suci terbelah 2 tirai. Itu kelihatan tabut perjanjian. Coba sebentar saya jelaskan dulu gambarnya. Ayo Denah, mulai halaman. Ya, coba saya jelaskan ya supaya bisa dipahami ya. Ini ada semua, ini gambar tabernakel. Ini namanya tabernakel. Dalam bahasa Inggris tabernakel, kemah suci kalau di Alkitab namanya. Kalau bahasa Inggrisnya tabernakel. Bisa? Ini kalau coba diklik, ini pintu gerbang. Nah, ini dunia, di luar ini dunia padang gurun. Inilah hidup kita sebelum menerima Yesus di luar. Gitu, di dunia sebelum terima Yesus. Begitu terima Yesus, kita masuk namanya pintu gerbang. Ini ada 4 tiang. Itulah 4 Injil. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul ya? Injil itu kan 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi menerima Yesus itu sama dengan percaya pada Yesus. Kita sudah mulai masuk pintu gerbang. Sesudah itu kita bertobat. Dulu bangsa Israel kalau mereka untuk menebus dosanya harus, kalau orang miskin bawa burung tekukur. Orang menengah ekonominya kambing domba. Kalau orang kaya lembu. Semua itu dipersembahkan sebagai korban untuk menghapus dosa. Kita tidak perlu lagi begitu bawa domba ke gereja. Yesus anak domba Allah yang sudah disembelih, mati di kayu salib. Bagi kita ini apa sekarang? Kita bertobat. Yang tadi itu loh, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Sesudah bertobat, kita masuk ini namanya kolam pembasuhan. Dulu imam-imam ini, imam besar, ini imam-imam, ngerti? Mereka sebelum masuk ke sini mereka harus cuci tangan dan kaki lebih dulu, baru bisa masuk. Kalau enggak mati mereka. Itu di Keluaran semua ditulis. Itu gambaran kita sekarang masuk baptisan air, kolam pembasuhan. Ngerti? Terus ada namanya pintu kemah. Ini pintu kemah. Ada 5 ini tiang. Itulah namanya kepenuhan Roh Kudus. Makanya orang percaya dulu, bertobat, tadi dibaptis, baru terima Roh Kudus. Makanya Yesus begitu dibaptis, ada kolam basuhan, roh seperti burung merpati turun. Nah, tetapi sesudah itu, sesudah lewat ini semua, sudah lewati pintu kemah, masuklah kita namanya tempat kudus, ruangan suci. Ini tempat saudara duduk yang saya katakan tadi. Di sini ada 3 macam alat. Ada namanya meja roti. Nah, meja roti sajian. Ada 12 di imamat semua ada ayat semua itu. Ada 6 susun, 1 susun 6 roti, 1 susun 6, 1 susun 6. Coba gambar yang meja roti. Nah, makanya kalau digabung 6 dan 6 berapa ini? 66. Makanya Alkitab kita 66. Bisa ngerti? Nah, sudah? Terus ada namanya pelita emas. Pelita emas, coba yang kedua. Pelita emas yang kedua. Pelita emas yang tadi, pelita emas. Ya, bisa ya. Ini juga kelopak tombol bunga. Ini kalau dihitung juga 66. Ya, cuma kita tidak ke sana. Terus ada namanya lagi alat yang ketiga, mesbah dupa emas. Ini dibakar gaharu, kemenyan, mur dibakar jadi harum. Itu dupa. Itulah doa penyembahan sekarang. Tidak usah kita bawa gaharu ke sini. Ya, kalau bawa gaharu semua pencuri datang, bisa dicuri. Ya, jual gaharu. Sekarang secara rohani doa. Ya, jadi kita pelajari. Sekarang kita ada di tempat kudus. Kalau mau disucikan, ya, bagaimana praktek berada di tempat kudus? Sekarang praktek berada di tempat kudus. Mungkin sahabat tanya, Om, saya sudah Pak Pendeta, saya sudah di tempat kudus atau belum? Coba 3 zaman, 3 gereja, zaman Musa, gereja hujan awal, gereja hujan air, denahnya. Bisa ya? Praktek pertama yaitu kita lihat. Yang pertama saya ambil dari sini ya. Ketekunan ibadah raya, ini gereja hujan akhir. Ya. Ketekunan ibadah raya hari Minggu itu di tempat kudus. Ya. Dulu di ruangan suci kan zaman Musa 3 alat toh. Ini sudah hancur, tidak ada lagi. Zaman gereja hujan awal ini, hujan akhir ini kita akhir zaman. Yaitu ibadah raya hari Minggu seringkali. Kalau gereja hujan awal mula-mula murid-murid mereka bertekun dalam persekutuan. Nanti kita baca di Kisah Rasul. Waktu zaman Musa dulu itu namanya pelita emas. Roh Kudus pelita emas, kesaksian dan seterusnya.
Yang kedua, praktek kedua, yaitu tekun ibadah ini, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kalau gereja hujan awal, mereka dalam pengajaran pemecahan roti. Waktu murid-murid ya, gereja hujan awal, murid-murid. Nah, waktu zaman Musa, itulah meja roti sajian. Jadi tidak usah bawa meja roti ke sini. Nah, sekarang kita ketekunan ibadah pendalaman kitab perjamuan suci. Setiap hari Jumat di sini kita ya. Terus yang ketiga, gereja hujan akhir, ketekunan ibadah doa penyembahan. Kalau gereja hujan awal itu persekutuan dalam doa, tekun dalam doa. Kalau zaman Musa itu menunjuk mezbah dupa emas tadi yang dibakar gaharu kemenyan. Kita tidak usah bikin itu lagi. Kita tekun berdoa tiap hari Rabu di tempat ini. Ini namanya 3 macam ibadah, bukan 3 kali, 3 macam ibadah pokok. Disitulah kita selalu di tempat kudus. Jadi tempat-tempat ibadah itu yang disebut tempat kudus. Kalau kita setia ibadah, disitulah namanya kita berada di tempat kudus. Boleh Kisah Rasul, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 42. Kita cek gereja hujan awal. Mari ya, ayo. Ya, mungkin saudara belum terlalu paham, didengar saja biar Roh Kudus memberi pengertian yang lebih dalam. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Begitu dibaptis, gitu, menerima Roh Kudus, mereka bertekun dalam 3 macam ibadah tadi. Coba, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Ini tadi pelita emas. Ini gereja hujan awal ini ya, orang Kristen mula-mula ya. Mereka tekun dalam persekutuan. Itulah hari Minggu kita sekarang. Sesudah itu, mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Inilah perjamuan suci. Jadi mereka selalu perjamuan suci. Ya, kita sekarang setiap hari Jumat di sini. Tapi juga mereka juga tekun dalam berdoa. Inilah mezbah dupa tadi. Jadi di zaman Musa itu alatnya sudah hancur. Sampai hari ini ya, orang ilmuwan banyak orang mencari tentang tabernakel, sampai tabut perjanjian dicari sekarang. Dicari itu. Pernah dengar ya berita itu? Dicari mana tabut itu, alat-alat dari emas, bukan mahal, dicari orang sampai hari ini. Tapi sudah hancur. Bukan itu lagi yang kita, orang-orang dunia mencari yang jasmaninya. Kita sekarang yang rohaninya. Alat jasmani hancur, nilai yang rohaninya itulah ibadah-ibadah itu. Tidak usah cari pelita emas ke sana, meja roti. Sekarang rajin hari Minggu itu ada pelita emas. Rajin ibadah pendalaman kitab perjamuan suci itu ada meja roti saja. Rajin ibadah doa itu ada mezbah dupa. Doa itu kan dupa, menyembah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sudah. Jika kita tekun di dalam ruangan suci, maka kita akan selalu disucikan. Jika kita tekun selalu di ruangan suci, maka kita akan disucikan. Pernah lihat saudaraku, kalau orang yang merokok pasif dengan perokok aktif, ya, kalau menurut dokter itu lebih parah perokok pasif. Contoh, ada ruangan 10 orang merokok, 1 tidak merokok. Lebih parah sakitnya itu yang tidak merokok kalau dia di ruangan itu. Kalau ada ruangan gitu, ya, kalau ruangan itu bau, ya, pertama kita masuk kita rasa kok bau sekali. Tapi semakin lama kau di situ, kau tidak rasa bau. Tidak rasa bau lagi karena sudah terbiasa. Jadi kalau ruangannya bau, lama-lama kita sudah menyatu dengan kita sampai tidak tahu lagi bau kayak itu, sudah tidak terasa lagi. Tapi kalau ruangannya bersih, suci, kita juga disucikan. Ya, di daerah manapun kalau polusinya tinggi, tingkat kematian manusia lebih cepat, lebih pendek umurnya. Kalau polusinya tidak ada, bersih udaranya, ya, manusia makin sehat. Kita juga sama, tergantung ruangan. Kalau kita ada di ruangan yang suci, lama-lama kita disucikan. Seperti saudara berteman dengan lingkungan pemabuk, lama-lama kau memabuk. Berteman dengan orang suka judi, lama-lama kau ikut judi. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang rajin ibadah, setia ibadah, lama-lama kau setia ibadah. Makanya disebut pergaulan itu dijauh. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita di ruangan suci, semakin hari semakin disucikan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo kita pelajari. Pertanyaan, apa yang menyucikan kita di ruangan suci? Apa yang menyucikan kita di ruangan suci itu?
Itulah firman yang dikatakan oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 3. Apa yang menyucikan kita di ruangan suci? Jawabannya, firman yang dikatakan oleh Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang menyucikan kita itu firman yang kukatakan. Semua lihat, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah ku itu Tuhan, K huruf besar, yang Tuhan katakan kepadamu. Loh, Pak Pendeta tuh yang ngomong kok dibilang Tuhan lah. Kalau pendeta baca ayat, murni itu ayat, berarti Tuhan yang bicara. Kalau pendeta terangkan ayat lagi, bukan logikanya ya, bukan ilustrasi, berarti Tuhan yang bicara. Kalau pendeta lagi terangkan ayat, jadi kalau dari awal khotbah sampai selesai khotbah, semua ayat, berarti Tuhan yang bicara, Tuhan yang katakan. Tapi kalau pendeta terangkan lawak, lelucon, ilustrasi, itu bukan Tuhan, pendetanya yang ngomong. Karena di Alkitab tidak ada ilustrasi. Coba saudara baca Alkitab, tidak ada ilustrasi, yang ada perumpamaan. Coba cek Perjanjian Baru, hal kerajaan surga seumpama, betul toh? Tidak ada ilustrasi di sini. Tapi seringkali banyak pendeta ilustrasi. Tidak ada ilustrasi. Tidak ada, yang ada perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama. Betul toh? Baca itu di Perjanjian Baru. Jadi harus murni ayat-ayat Alkitab, itulah perkataan Tuhan. Lihat saya, ilustrasi sama lawak-lawak itu bisa menghibur kita saat dengar khotbah. Tetapi ingat, tidak bisa menyucikan. Itu bedanya. Silakan kau mau melawakkan di mimbar, ilustrasi, ya itu hakmu. Tapi ingat, itu tidak bisa menyucikan. Tapi kalau murni perkataan Tuhan, murni Alkitab, bedanya apa? Dia bisa menyucikan. Itu saja bedanya. Bisa? Karena kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Firman yang kukatakan. Apa itu? Boleh. Firman yang dikatakan Tuhan adalah, sekarang, firman yang dikatakan Tuhan adalah firman yang disampaikan berdasarkan ayat yang satu menerangkan ayat yang lain di dalam Alkitab. Itu perkataan Tuhan. Firman yang dikatakan Tuhan adalah firman yang disampaikan berdasarkan ayat. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain di dalam Alkitab. Atau boleh juga kalimat gampangnya, menerangkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Pernah ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun? Yesus menghadapi setan dengan ada tertulis. Coba Matius 4. Jadi Yesus tidak pakai ilustrasi menghadapi ular. Dia pakai ayat. Ubahlah batu menjadi roti. Tuhan bilang apa? Ular, ada tertulis. Ada tertulis berarti apa? Kembali ke Alkitab. Bukan kembali ke laptop ya. Kembali ke Alkitab. Jatuhkanlah dirimu. Itu Tuhan bilang ada pula tertulis. Coba Yesus menjawab. Ini tentang ubah batu jadi roti toh. Singkat-singkat saja ya. Tuhan bilang ada tertulis. Artinya kembali ke Alkitab. Digoda lagi godaan yang kedua. Coba yang kedua. Yesus yang ayat 7. Dikatakan jatuhkan dirimu toh, itu ya, baca ya sebelumnya. Tuhan jawab apa? Ada pula tertulis. Kembali ke Alkitab yang tertulis. Dicoba lagi yang ketiga kali. Ya sembahlah saya, kata ular, nanti kuberikan kerajaan dunia, kau jadi raja dunia. Apa kata Yesus? Berkata Yesus kepadanya apa? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis. Jadi yang murni itu semua kembali berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Ada tertulis. Itu yang bisa menyucikan kehidupan kita. Ya, jadi firman yang dikatakan Tuhan, firman yang diterangkan berdasarkan ayat, menerangkan ayat, atau firman yang tertulis di dalam Alkitab. Ini boleh sama dengan juga firman yang disampaikan secara berulang-ulang. Jadi dia firman itu harus bisa diulang. Lihat saya. Ciri salah satu pengajaran yang benar itu bisa diulang. Coba pelajaran matematika mulai dari zaman dulu kalau diulang 1 tambah 1 atau berubah 1 tambah 1 2. Atau sudah karena zaman 2021 jawabannya jadi 5? Coba, tidak. Betul toh? Dari zaman dulu 1 tambah 1 berapa? 2. Dari dulu sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Lihat, matematika itu ilmu pasti. Alkitab lebih pasti dari ilmu
pasti. Saudara yakin? Ya kalau ini tidak ilmu pasti, ngapain kita percaya Alkitab ini? Ini kebenaran yang sempurna, lebih pasti dari ilmu pasti. Jadi pengajaran yang benar itu tertulis di Alkitab selalu diulang-ulang. 2 Tawarik 36. Diulang-ulang dia, sifatnya itu diulang-ulang. Justru karena diulang-ulang itu yang menyucikan. Seperti anak sekolah. 1 tambah 1, 2. 2. Besok mamanya ajar lagi. 1 tambah 1, 2. Terus diulang, terus sampai tertanam. Orang belum 1 tambah 1, 2. Sudah jawab dia. Sudah mantap. Tahu, firman itu harus diulang. Kalau tidak diulang, tidak bisa menyucikan. Harus diulang. Ya, mari coba. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka, lihat saya. Dari dulu pendeta itu khotbah berulang-ulang, itu aja. Coba saudara ingat, itu aja khotbah. Diulang-ulang, tapi itu yang menyucikan. Nah, berulang-ulang. Dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang, ya khotbah itu ya diulang-ulang. Coba lihat. Berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Kalau pelajaran tidak diulang, mohon maaf, ada orang yang pintar, cuman dia yang nangkap, yang satu lambat loadingnya. Makanya guru harus ulang lagi, supaya semua bisa lulus. Ya kalau cuma satu kali, cuma satu siswanya yang lulus, bukan gurunya, bukan dianggap hebat, gagal dianggap oleh kepala sekolah. Betul toh? Gagal kau. Buktinya muridku satu, dia juara 1, tapi 39 orang tinggal kelas semua. Gurunya gagal. Guru yang sukses itu semua murid bisa lulus, bisa dia ulangi pelajarannya sampai semua ngerti. Nah, itu yang benar. Bisa paham? Itu juga yang menyucikan kita. Coba berulang-ulang. Tapi seringkali, lihat saya, seringkali orang tidak mau menerima yang diulang-ulang. Coba. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Seringkali pendeta diolok, bolak-balik khotbah itu, bolak-balik lah diolok, menghina segala firmannya, mengejek nabi-nabinya. Dari dulu pendeta itu sering diejek. Kalau firman diulang-ulang, firman agak lama, panjang. Kalau pendeta yang khotbahnya cepat, lelucon, ya stand up komedi, ilustrasi, ndak diejek, disanjung. Wah, luar biasa ini om. Ku tahu yang ku mau. Apalagi sudah bilang ayat terakhir, enak pendeta ini, cepat sekali pulang. Coba ada kalau ada guru yang malas, maaf, sudah belajar nak ya, sudah ya guru tinggal ya, yang satu diktekan semua murid. Coba ada guru yang serius mengajar, apalagi matematika apa, begini semua. Padahal itu yang sebenarnya bagus. Begitu juga dalam ibadah. Betul atau betul? Saya tidak bilang betul atau tidak. Betul atau betul? Ya itu. Semoga kita mengerti. Jangan terima yang, jangan olok-olok. Coba lihat. Kalau sudah diolok-olok yang diulang-ulang, maaf, sebentar lagi sudah mau mati. Coba. Oleh sebab itu, maka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Lihat saya. Dari kecil kita makan nasi. Nasi diulang-ulang sampai tua pun tidak bosan. Tapi kalau tempe tiap hari diulang, bosan enggak? Bosan. Asam urat naik. B2 tiap hari B2. Lemak terus, darah tinggi naik. Kenapa nasi enggak bosan? Karena itu kebutuhan. Ada yang bosan makan nasi diulang? Angkat tangan dulu. Kalau sudah bosan tinggal kita berdoa. Om doakan om. Kayaknya enggak lama lagi dia. Tahu enggak lama lagi. Sudah tinggal sudah enggak bisa lagi makan nasi. Sekarang secara rohani firman ini makanan rohani. Banyak orang Kristen sudah mulai tidak mau dengar firman yang ayat menerangkan ayat. Rohaninya sudah mau mati. Jangan. Kita harus rindu menerima firman diulang. Lihat, firman yang diulang-ulang itu yang disebut firman bagaikan sabun. Sabun tukang penatu. Makanya orang mencuci baju, mau mesin cuci buatan manapun, sifatnya mengulang. Kalau ada mesin cuci bukan mengulang, menarik, krek, habis baju semua. Dia ulang-ulang, zrup. Nggak mesin cuci, mau tangan pun, zrup, nggak boleh, zrup. Robek semua. Tidak bisa. Lihat, om sebelum menikah sama tante, justru dulu om
waktu kalau cuci baju, mana bagian kotor, itu yang sering saya ulang. Saya sudah tahu bagian kerah, maaf ya, bagian ketiak, itu langsung krek. Dilihat lagi, kadang pakai kuku, masih ada, terus lagi diulang. Artinya apa? Di mana letak dosa-dosa kita? Justru di situ firman terus diulang di situ. Dan di situ banyak orang tidak suka. Masa merokok terus, tentang makan pinang terus, itu terus khotbahnya, itu terus. Padahal Tuhan mau kucek dia, tapi dia tidak mau. Sampai kapanpun nodanya tetap melekat. Justru kalau waktu kita sekolah, ingat ya, kalau baju putih, kalau kena getah malah dikasih apa? Dikasih backlin yang keras toh. Backlin itu keras, harus keras supaya bisa putih. Jadi jangan menolak firman kalau makin keras untuk menyucikan kita. Amin. Begitu. Sering kalau orang Kristen yang lembek-lembek, bubur terus. Bagaimana kau mau dewasa? Bubur itu anak-anak. Orang dewasa makanan keras. Itu ada semua itu yang di Ibrani itu. Sudah waktunya kita menerima firman bagaikan sabun. Jadi kita belajar mencuci hari ini, malam ini. Tahu belajar mencuci? Mencuci itu mulai, lihat sini, sebentar dulu. Mencuci baju, kan tadi kan lihat, menyambut kedatangan Tuhan tidak boleh ada noda. Mencuci itu kena air dulu, disabun, dikena air lagi, diapain lagi? Dijemur. Sudah dijemur belum cukup, masih berkerut. Karena baru diperas. Biar hasil dari mesin cuci tetap berkerut. Sudah kering, terakhir setrika. Nah, ini yang kita bahas. Sesudah itu baru bisa dipakai. Jadi kasih air dulu, kasih sabun, kasih air lagi, dijemur lagi, yang kelima setrika. Jadi ini belajar mencuci malam ini. Mudah-mudahan bisa selesai. Ayo kita bahas Maleakhi. Bisa paham ya? Yang tidak biasa mencuci baju, belajar hari ini. Belajar cuci baju. Ayo mari. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang kedua. Jadi firman bagaikan sabun. Ada juga firman seperti palu, tapi sabun kita pelajari malam ini. Siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Nah, ini kedatangan Tuhan. Dan siapa yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti apa? Sabun tukang penatu. Nah, jadi firman itu seperti sabun, diulang-ulang. Nah, sabun untuk membersihkan apa ini sabun? Untuk membersihkan noda-noda. Ya, untuk sabun ini untuk membersihkan segala noda-noda. Membersihkan noda-noda. Ya, Om tidak ke situ dulu karena waktu kita. Mudah-mudahan hari Sabtu kita bahas noda ini. Ada noda Mesir, ada noda Sikem, ada noda Bileam, ada noda Korah, ada noda Kain, ya. Itu mungkin hari Sabtu ya, tentang noda-noda. Ya, mari sekarang. Jadi dibersihkan dari noda-noda, sudah? Dibersihkan dari noda-noda sampai kita tak bercacat, tak bernoda. Tadi 2 Petrus 3 ayat berapa tadi? Ayat 14. Dibersihkan dari noda-noda. Itu noda Mesir, Sikem, noda Bileam, noda Kain, noda Korah. Itu hari Sabtu ya, dua-duakan ya, supaya itu dibahas. Supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan dia, ya, tak bercacat, tak bernoda. Prosesnya bagaimana? Proses supaya kita sampai tak bercacat, tak bernoda. Berarti istilah saya kinclong, cemerlang. Kalau di dalam Efesus disebut cemerlang, ya, cemerlang dia. Bajunya mengkilat, celing, ya bisa ya. Soklin celing gitu loh, yang mengkilat itu. Coba baca Efesus. Nah, supaya bersih noda-noda itu. Mari, Efesus pasal 5 kita cek. Sampai cemerlang, tidak ada noda, kerut pun tidak ada. Tidak ada cacat kerut. Kalau berkerut kan tidak bisa, makanya harus setrika. Itu tadi saya bilang. Mari, coba. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Ayo, 5, 26, 27. Coba baca dulu. Untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya, memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan apa? Cemerlang. Nah, tanpa cacat kerut, tidak boleh ada kerut, makanya harus disetrika. Ya, atau yang serupai, tapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Ayo, yang pertama, dimandikan dulu. Dimandikan baju itu toh, dimandikan atau ada orang satu kali, ada orang direndam dulu. Kalau dulu Om rendam dulu sebelum dikucek, rendam dulu supaya lebih enak. Yang pertama dimandikan dengan air. Ini menunjuk
artinya kita menerima baptisan. Saya tidak bahas lagi, tadi sudah disinggung. Dimandikan dengan air, ini proses pertama. Artinya kita mau menerima baptisan. Terus sesudah direndam, berarti yang kedua apa? Disabuni. Nah, disabuni artinya nomor 2 ya, proses kedua. Disabuni dengan sabun tukang penatu tadi. Nah, artinya sesudah dibaptis kita harus menerima firman yang disampaikan secara berulang-ulang. Sabun itu ya, firman yang diulang-ulang, maju mundur, maju mundur, maju. Orang mau pakai kucak tangan kah, sikat kah, selalu maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju sampai bersih, pindah lagi, maju mundur, maju, begitu sudah. Ya. Jadi ini disabuni. Artinya apa? Kita terima firman yang disampaikan secara berulang-ulang, ya. Firman secara berulang-ulang, ya. Untuk apa itu berulang-ulang? Untuk memantapkan iman kita pada firman. Memantapkan iman kita. Kalau tidak diulang, kita tidak mantap. Diulang, maju mundur, maju, mantap. Seperti firman itu juga palu. Makanya orang kalau pakai palu itu mau paku sesuatu diulang, pak, belum segini masuknya. Ulang lagi, pak, masuk. Ulang lagi, pak, masuk. Ulang, pak, udah rata, belum. Sampai dikasih kepalanya, diulang lagi, pak, masuk ke dalam. Sudah. Harus diulang. Makanya Rasul Paulus khotbah juga berulang-ulang. Bukan karena tidak ada ayat, untuk memberi kepastian. Filipi 3:1b. Kalau tidak diulang, aduh hancur kita ini. Seperti pelajaran, kalau tidak diulang, tidak bisa kita. Harus diulang-ulang. Ya, orang yang tahu itu, kalau belajar orang sejarah apa harus diulang-ulang, dihafal, diulang-ulang sampai mantap. Menuliskan, Paulus juga khotbah begitu. Coba, menuliskan hal ini lagi. Sudah ditulis toh, dia tulis lagi. Sudah ditulis, dia tulis lagi. Ini Paulus yang bilang, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Makin diulang firman, makin pasti, makin yakin kita. Makin diulang, makin yakin. Itulah sabun tadi. Yang sesudah disabuni, diapa lagi? Masa langsung dijemur? Dimandikan lagi. Ya, dikasih air lagi. Yang ketiga, proses ketiga, dimandikan dengan ini yang disebut air hujan pengajaran, air yang lebat. Makanya kalau sudah disabuni, seringkali embernya kalau ngerendam 1 ember cukup, betul toh? Di situ semua numpuk. Kalau sudah habis disabuni, ndak bisa 1 ember. Kalau saya sama tante, kalau bantu dia ya 2 ember, 3 ember. Sama moltonya itu loh. Dikucek, air juga sambil ngalir. Oh, kucek, belum, masih ada busa. Pindah lagi. Harus sampai bersih. Itulah air hujan pengajaran. Coba Ulangan 32, ayat yang kedua. Jadi mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataan laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan pengajaranku itu firman. Jadi firman itu bagaikan dirus hujan. Hujan itu mulai embun. Embun toh, embun. Sudah embun naik hujan renai, itu gerimis hujan renai. Sudah gerimis hujan, dirus hujan, ini dirus hujan lebat. Tahu artinya embun? Embun itu di pagi hari. Ini artinya firman belum terlalu orang tahu. Atau dia dalam hidupnya masalahnya belum ada. Masih orang bisa pagi-pagi ke pasar, orang pergi. Meningkat, firman bagaikan gerimis. Mulai orang malas keluar rumah. 1 hari ini ya gerimis ya. 1 hari ini toh malas keluar rumah. Tapi ada yang berusaha. Tapi satu waktu hujan lebat. Tidak semua orang cari perteduhan. Ini gereja ini kalau hujan lebat orang full di situ. Karena ada tempat perteduhan. Artinya apa? Hujan lebat, masalah sudah berat, tidak mampu dihadapi. Butuh firman Tuhan yang menyucikan kita. Bukan lagi berkat-berkat, bukan lagi mujizat. Kalau khotbah hanya sekedar diberkati, mujizat, dahsyat, luar biasa, itu masih gerimis. Kalau sudah hujan lebat, masalah berat, butuh firman yang banyak. Firman bagaikan hujan yang deras, yang sanggup menyucikan kita. Tidak cukup lagi firman yang pendek-pendek, yang lembek-lembek. Sudah tidak bisa lagi di akhir zaman ini. Perlu penyucian yang lebih dalam. Hujan lebat, ayat yang banyak kita butuhkan.
Karena jarang kita baca Alkitab. Jujur saja kita. Coba saudara, di rumah, mana ada baca Alkitab? Lebih banyak mana buka HP atau Alkitab? Banyak HP, coba lihat itu. Sudah sampai akhir zaman pun kita tidak suka baca firman. Makanya di gereja harus hujan lebat ini harus ada. Hujan lebat, harus ada firman Allah. Itu yang mampu menyucikan kita. Sudah, tadi direndam, sudah. Disabuni, dibilas lagi dengan air yang ketiga, hujan lebat. Terus yang keempat diapain tadi? Dijemur. Yang keempat dijemur atau dipanaskan. Artinya apa? Kita diizinkan mengalami ujian nyala api siksaan. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Istilah dijemur arti rohaninya kita diizinkan dipanaskan dengan nyala api ujian. Ayub bilang apa? Kalau aku diuji, aku timbul menjadi emas yang apa? Murni. Lihat saya. Emas itu semakin murni diuji dengan apa? Dengan air. Dengan apa diuji emas itu menjadi murni? Dengan api. Loh. Api apa itu? Api ujian. Nah ini. Janganlah saudara-saudara yang kekasih. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Ini bukan neraka, bukan api neraka. Ini nyala api siksaan ujian. Lihat. Nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan salah. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayo, jangan. Sebaliknya apa? Bersukacitalah. Loh, Pak. Sebaliknya bersukacita, berbahagialah. Kau sudah dijemur itu loh. Memang panas, aduh panas loh. Orang kalau jemur pakaian, tidak ada pakaian dijemur. Ini panas matahari, dijemur tempat-tempat yang kena matahari. Oh, bau tengik bajumu. Tahu bau tengik? Bau luar biasa. Tidak ada itu. Butuh sinar. Kalau mataharinya terang, enak bau harum itu bajumu. Tapi kalau kau jemur apalagi jemur di bawah ini, hampir kuperas, kujemurlah 1 minggu, bau tengik. Tahu bau tengik? Bau sekali. Butuh sinar matahari. Tapi seringkali kita waktu dijemur tidak terima, tidak tahan. Padahal itu ujian meningkatkan imanmu. Amin. Kalau tidak diuji, coba anak sekolah itu. Kalau tidak diuji, SMP abadi kau sampai Tuhan datang SMP abadi. Biar kau ranking 1 umum. Tiap ujian aku tidak mau ikut. Selamanya kau SMP terus. Kalau tidak mau ikut ujian, harus diuji. 1 Petrus 1 itu coba ayat 7. Ayo. Bersyukur kalau ada ujian. Kita sedang siap dijemur, amin. Lu enggak berani. Siap dijemur? Enggak berani. Bagaimana kau mau dipakai? Kalau gitu sudah. Kalau cuci baju sudah, enggak usah dijemur sudah. Kalau gitu. Langsung pakai basah-basah saja. Harus siap dijemur. Nah, ayo, saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, dan seterusnya. Lihat saya. Siapa penjemur-penjemur kita? Penjemur-penjemur baju ini siapa? Orang yang sering pakai baju itu. Artinya apa? Yang jemur kita siapa? Ya mama kita sendiri. Ngerti? Siapa? Adik kita sendiri. Teman kita sendiri. Dia yang jemur kita. Bukan orang lain. Masa yang cuci baju om orang keluarga mamaku di Sumatera? Ya enggak bisa. Yang cuci baju saya, istri saya. Justru yang jemur om siapa? Ya tante itu sering. Yang jemur dia juga ya saya. Makanya sering berselisih. Betul toh? Teman-teman, teman saudara, teman sekelas. Coba saudara sekolah. Penjemur-penjemur itu ya? Ya teman sebangku. Ada, kenapa kau nangis-nangis? Tadi aku difitnah temanku loh. Kau sedang dijemur sama dia. Ya dialah yang menjemur kita. Orang di sekitar kita. Tapi seringkali kita tidak terima. Ayo ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, apa sikap kita saat dijemur? 1, jangan bersungut, jangan ngomel aja, jangan. Kau sedang dijemur ini, tinggal tunggu sebentar lagi, kau akan diambil. Nah, ayo jangan bersungut saat dijemur ya, saat ujian maksudnya ya, saat ujian. Ya, terus jangan saling menyalahkan. Lanjut lagi, banyak diam. Waktu dijemur, enggak ada baju dijemur, angkat aku. Enggak ada, diam dia. Kalaupun digoyang angin, ya tetap aja ngikutin, enggak pernah melawan. Coba kalau jemur baju, angin dorong sini, enggak ada bajunya. Angin dari sana, bajunya baku lawan, baku enggak ada. Dia ngikut aja.
Dia tidak pernah melawan. Diam dan tenang. Jangan melawan saat ada ujian. Coba kalau ada ujian orang melawan. Guru bilang, ya misalnya guru bilang kumpul, dia melawan. Tidak. Padahal bagus dia. Tidak, aku kumpul. Sudah, keluar kau. Biarpun nilaimu bagus, kau tidak masuk hitungan. Tidak boleh, harus nurut. Jangan nyontek. Saatnya kumpul. Begitu. Biarpun selesai guru bilang tidak mau kumpul, melawan, merasa hebat. Sudah, keluar kau. Makanya diam, nurut, jangan melawan saat ujian. Lanjut apa lagi? Jangan ambil jalan sendiri. Jangan ambil jalan sendiri di luar firman Tuhan. Jangan ambil jalan sendiri, belum apa-apa sudah pulang sendiri. Belum dikumpul hasilnya. Jangan. Ikuti jalannya aturan, ikuti jalan firman. Contoh, jalan sendiri luar firman artinya apa? Saat tidak ada uang, jalan sendiri, dia curi punya temannya. Itu kan jalan sendiri di luar kebenaran. Kalau tidak ada uang, kau makan, sampai tidak bisa makan, diam, jangan mencuri. Iya, kalau sampai itu puasa terpaksa, biar tidak apa-apa. Jangan minta, jangan mencuri, diam saja. Nah, kalau Tuhan buka jalan, Tuhan gerakkan orang, itu jalan dari Tuhan. Begitu. Terakhir selesai, sudah. Nah, disit. Tadi sudah dijemur toh, disetrika. Lihat saya, memang saat-saat penjemuran itu adalah saat-saat yang sering kali apa-apa. Lihat saya, kalau baju dijemur sudah kita ambil, di situ sering kali kita berkerut. Tidak terima kadang. Om juga kadang gitu, berkerut. Kenapa istri tante begini? Aduh, saya kira dulu dia waktu pacaran dengan tante, wah, tidak pernah berkerut tapi senyum, senyum terus. Ada. Saya ingat dia waktu kami ketemu, saya bilang, oh, ya, kulihat mukanya ya seperti ada cahaya waktu itu, seperti ada cahaya, itu selalu saya ingat itu. Saya lihat waktu kau muka seperti kayak bercahaya, tapi lama-lama waktu dia mau jemur saya, bukan bercahaya, berkerut. Coba semoga kita nanti sudah alami nanti itu. Padahal sebenarnya itu ujian. Makanya kita tidak mau kalau tidak disetrika. Seperti baju ini. Kalau tante tidak setrika, wah, kalau ketawa semua. Berkerut ini kalau tidak disetrika. Harus rela disetrika. Apa arti disetrika? Artinya segala hak-haknya kita diambil. Itu disetrika. Hak-hak kita diambil. Ngerti? Dia bengkok begini diratakan. Diratakan, ya, hak-hak kita diambil. Sama dengan apa? Kita hanya melakukan kewajiban dan tidak menuntut hak lagi, hanya melakukan kewajiban. Itu namanya apa itu? Hamba atau tuan? Hamba, hanya taat. Orang tua bilang, kau kerjakan ini, iya mama, hanya taat. Sekarang berat, ya sudah. Cuci piring ini, iya mama. Kalau sekarang lain. Anak orang dulu, orang tua bentak anak dulu, zaman om, cuci piring, masak nasi, angkat air, masak nasi yang di belakang itu, tahu yang belakang yang itu loh, yang hurje itu ya, itu sudah. Pak, ya ma, kalau sekarang lain. Nah, cuci piring, nggak bisa, apa? Mama yang cuci sana, aku terus, tahu mas saya, disuruh mamanya minta tolong nak cuci sapu rumah, tidak bisa. Nyiut, tahu itu? Titik, tahu? Tidak usah dijelaskan, tahu sendiri. Mamanya kadang sedih sambil nyapu, Tuhan, seharian kau gini terus, tinggal datang makanan. Padahal kita sudah mau disetrika tapi tidak mau, ya tidak jadi, berkerut terus. Biarpun baju mahal berkerut, malu kita pakai, malu menghadap kedatangan Tuhan. Yang terakhir disetrika tadi, hak-hak kita diambil, kita hanya melakukan kewajiban. Kita sebagai hamba, ini namanya apa? Hamba yang taat dengar-dengaran. Ku tak membawa, itu toh, apapun hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Itu hati hamba, hanya taat. Maka hasilnya apa? Kita bagaikan pakaian yang siap dipakai, sama dengan mengenakan pakaian putih berkilau-kilauan. Inilah pakaian pesta nikah anak domba yang kita akan pakai bertemu di udara, cemerlang, tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada kerut, tidak ada lagi, putih berkilau-kilauan. Baca ayat terakhir Wahyu, selesai. Wahyu 19 ayat 8. Biarlah
Betul-betul ya, ingat ya. Ayo saat-saat ujian, jangan bersungut. Apalagi saat-saat masa menyetrika, rela. Silahkan mau dipanasi, digeser bagian sini, Kak. Diam, jangan melawan. Ayo taat, hamba hati hamba. Jangan berkerut terus, jangan berkerut kening kah apakah, jangan. Ayo ya, mari. Semua baca mari. 8-9 ya. Dan kepadanya dikarenakan supaya memakai kain lenan halus yang apa? Berkilau-kilauan dan yang putih bersih, tidak ada noda lagi. Ngerti? Tidak ada noda lagi. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, orang suci. Nah itu tadi, itu pelajaran kita kan kesucian. Kalau sudah ada ini pakaian putih berkilau, itu sudah disetrika, udah mengkilat bersih, bisalah kita masuk pesta nikah anak domba. Itulah pertemuan di udara, bukan kawin dengan Tuhan Yesus. Seringkali banyak orang baca ayat ini, seringkali baca Alkitab ini, ada orang yang tidak mau baca. Katanya masa kawin dengan Tuhan, bukan kawin dengan Tuhan Yesus secara jasmani, tidak. Apa artinya? Mari. Lalu ia berkata, tuliskanlah berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, perkataan ini adalah perkataan benar, perkataan dari Allah. Pesta nikah anak domba adalah pertemuan di udara tadi antara Yesus sebagai kepala, dia suami, kita sebagai tubuhnya, tubuh itu istri, bertemu di dalam pesta nikah. Itulah pertemuan di udara. Dia turun dari surga, di Tesalonika ditulis, turun dari surga. Kita yang dari dunia yang mati dalam Tuhan lebih dulu bangkit, kita yang hidup bertemu Tuhan di udara. Dia kepala, kita tubuh Kristus, suami istri bersatu. Itulah pesta nikah anak domba, pertemuan di udara. Makanya pesta nikah itu tidak lama. Ada orang pesta nikah, acara di gerejanya sampai 3 bulan. Ada? Tidak ada. Paling 2-3 jam pemberkatan, habis itu resepsi. Betul toh? Pertemuan di udara juga sebentar, tidak lama. Nah, sekarang kita masih calon. Om calon mempelai wanita, saudara juga calon mempelai wanita. Kita semua tubuh Kristus. Yesus calon mempelai pria. Orang kalau sebelum menikah namanya calon. Begitu menikah bertemu dia di gereja, sah, selamat mempelai pria, mempelai wanita. Kita bertemu Tuhan di mana? Waktu di awan-awan permai. Itulah pesta nikah anak domba, pertemuan di udara. Nikah yang rohani, nikah jasmani, pertemuan antara dua pribadi. Alkitab dibuka Kejadian, diawali nikah. Nikah siapa? Adam dan Hawa. Alkitab diakhiri kitab apa? Wahyu. Diakhiri tadi pesta nikah anak domba, nikah yang rohani. Bisa paham? Jadi Alkitab ini, kunci Alkitab itu nikah. Dari awal sudah nikah Adam dan Hawa, tapi rusak toh oleh dosa. Makanya Tuhan mau perbaiki nikah itu untuk masuk nikah rohani. Itulah pesta nikah anak domba. Dengan apa? Jaga kesucian. Amin. Jaga kesucian, itu kuncinya. Kaum muda perhatikan, masa-masa pacaran, jaga kesucian. Jaga kesucian. Banyak orang sekarang baru kenalan sudah jatuh. Baru kenalan sudah jatuh. Itu sebabnya jaga kesucian ya. Selalu ada di ruangan suci, tekun ibadah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya tidak sanggup. Hanya ini yang bisa Om sampaikan ya. Biarlah firman ini menolong kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Ayo bangkit berdiri. Ayo, mari kita bangkit berdiri. Biarlah Tuhan menolong kita lewat firman malam ini ya. Ayo kita dimandikan, menerima firman, terus tadi dijemur ya sampai disetrika sehingga bisa dipakai kita untuk alat kemuliaan bagi Tuhan. Kita bisa masuk pesta nikah anak domba bersama Tuhan selama-lamanya. Kau tak membawa apapun juga. Bangkit berdiri semua. Ayo tambahan nomor berapa itu? 55 ya, kalau tidak salah. Berapa? 95. Ku tak membawa hati sebagai hamba. Setahuku tidak sih, 55 bukan. 33 ya. Oh, 33. Hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba. 33 tambahan. Ya. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa. Cekres. Ku tak membawa hati apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat
saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kor, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai lagi. Kor, inilah yang ku punya, hati yang mau taat, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi dari atas, ku tak membawa, sungguh-sungguh ku tak membawa. Yang hafal tutup mata, tundukkan apapun. Saat ku datang, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Jangan melawan saat menghadapi ujian, kita hanya taat dan setia. Bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sama. Lebih pelan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan ayo kau muda taat pada orang tua jasmani, bapak ibu kita sendiri yang melahirkan kita. Jangan melawan, taat dengar-dengaran, jangan melawan orang tua, jangan. Supaya kita dibentuk bagaikan pakaian putih berkilau-kilau. Lagi pelan-pelan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kita angkat tangan kanan, tangan kiri di atas dada. Haleluya. Kau muda, jangan melawan, jangan taat. Supaya kau jadi, supaya kau diberkati, supaya kau dipakai oleh Tuhan. Ayo jaga kesucian, jaga ketaatan, memiliki hati sebagai hamba dengan mungkin tidak biasa. Ayo kita angkat dua tangan. Ayo malam ini minta Tuhan, beri hati yang taat pada saya Tuhan. Minta pada Tuhan, beri hati yang mau hidup suci, hati yang mau taat pada orang tua jasmani, orang tua rohani, orang tua surgawi. Itulah Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan taatan pada kami Tuhan. Ayo malam ini yang sering memilukan hati orang tua minta ampun, yang sering kasar minta ampun. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami malam ini Tuhan. Beri hati yang taat dengar-dengaran pada kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Beri hati yang taat dengar-dengaran bagi kaum muda Tuhan.
Seringkali memilukan hati orang tua. Itulah yang seringkali kami lakukan, Tuhan. Malam ini ampuni, sucikan kami. Beri hidup suci bagi kami semua, Tuhan. Mengikuti firman-Mu, biar kami disucikan. Saat menghadapi ujian-ujian, tidak ada kami yang kecewa, putus asa. Kami bertahan, kami diam, tenang. Kami bersyukur, Tuhan. Kami percaya kalau kami melakukan kewajiban, hak dan upah kami ada dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaum muda remaja yang hadir saat ini, Tuhan tolong berkati kami. Orang tua yang hadir juga tolong berkati. Yang ikuti siaran tunda dimanapun semua, Tuhan jamah berkati kami. Jasmani rohani limpahkan berkat-Mu bagi kami semua. Orang tua kami yang sudah mendidik, membesarkan kami di kampung, di daerah, dimanapun atau bersama dengan kami, Tuhan tolong berkati jerih lelah, jerih payah mereka. Berkati guru-guru yang pernah mendidik kami, Tuhan. Baik para dosen juga para hamba-hamba Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum bisa ibadah, jamah Tuhan, mohon kasih kemurahan-Mu. Kaum muda yang masih merokok, mabuk, minum, judi, bahkan narkoba sekalipun, jamah Tuhan. Yang jalan malas ibadah, jamah Tuhan. Beri kesempatan bagi mereka untuk setia berada di ruangan suci, di tempat kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami. Yang mau masuk kuliah juga Tuhan, Tuhan campur tangan juga. Michelle tolong juga, Wevo juga, Fani tolong Tuhan. Yang mau masuk juga mulai dari TK juga tolong. Yang masuk SD juga, SMP juga tolong semua. Derek juga tolong juga, Angel juga tolong. Yang mau masuk SMA juga, Nadine juga, teman-temannya juga dimanapun. Tuhan tolong semua. Mau masuk kuliah tolong semua. Tuhan campur tangan. Yang menyusun skripsi juga tolong. Robi tolong, Sarah Yoku juga tolong. Tira juga tolong Tuhan. Bisa selesai dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Cita-cita kaum muda semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Masa-masa pacaran menjaga kesucian, beri yang terbaik Tuhan. Perjodohan satu dalam pengajaran benar, yang benar-benar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memberi korban persembahan kita. Kita nyanyikan pujian. Ya, semua baik dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan. 55 ya, yang tambah. Semua baik tambahan. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Pengumuman pertama, jadwal ibadah kita. Besok ibadah umum masuk jam 8.30 ya, besok ibadah raya. Hari Senin pagi doa pagi jam 4:30 ya. Belum bisa disiarkan, enggak tahu, sudah mudah-mudahan besok sudah bisa ya. Mudah-mudahan ya, kalau sudah bisa ya tetap live ya, bisa live lewat Facebook atau YouTube. Terus hari Rabu doa penyembahan jam 6 sore di sini. Kamis pagi doa pagi jam 5 pagi. Hari Jumat pendalaman kitab perjamuan suci jam 6 sore. Sabtu pagi doa pagi jam 5, Sabtu sore kaum muda jam 6 sore. Begitu terus ya. Tuhan memberkati. Yang berulang tahun saudari Fani ya, Geovani Marcelina Nau ya, sama marganya sama Jen Nau ya, yang di sini ya. Ya Geovani, kita doakan mereka ini mau kuliah
mau kuliah di sini ya, kita doakan biar Tuhan tolong semua ya dari Bintuni. Puji sekarang ada bersama dengan kita. Ya, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, kuat. Tuhan memberkati sampai Tuhan datang kedua kali. Sudah, puji Tuhan. Terus kita doakan juga besok perjalanan yang dari Senggi ya, yang kerja di sana besok naik Lion ya besok ya. Jam 2 seme kalau enggak salah. Ya, jam 2 siang biasa Lion ya. Kita doakan ke Makassar lanjut ke Lampauwa biar Tuhan beserta dalam perjalanan. Ya, bangkit berdiri, ayo kita segera menamatkan ibadah kita. Kami berdoa, Tuhan buat Geovandi yang berulang tahun saat ini, Tuhan genap 20 tahun, Tuhan tolong berikan perpanjangan umur, kesehatan dari Tuhan. Tuhan pakai menjadi berkat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sehat, kuat selalu, tetap setia beribadah, terutama tekun dalam 3 macam ibadah sampai Engkau datang pada kali kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong rencana mau kuliah di sini, tolong juga semua pengurusan Tuhan campur tangan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi sertai selalu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Baik perjalanan saudara kami juga yang akan berangkat besok Tuhan, dari Jayapura Makassar lanjut ke Lampauwa juga Tuhan tolong, perjalanan lewat darat, udara juga, jalan bis juga tolong, perjalanan darat ke Lampauwa dari Makassar tolong semua. Mara bahaya bentuk kecelakaan maut mengganggu di tengah jalan, baik kerusakan pesawat, baik kecelakaan juga tolong, teroris, virus apapun bentuknya kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan mereka. Tiba dengan selamat, Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong semua, terutama kami semua kaum muda, orang tua yang hadir dimanapun kami. Berikan hidup suci bagi kami untuk bisa menyambut kedatangan-Mu pada kali kedua. Kami tidak lagi hidup dalam dosa Tuhan. Biar firman-Mu yang selalu menyucikan kehidupan kami semua. Ayo kaum muda, menghadapi pergaulan buruk tidak sanggup. Terkadang baru berkenalan sudah jatuh. Terkadang gampang diajak teman berbuat yang tidak baik-baik. Itulah tidak mampu memang. Memang Mazmur sudah menulis, dengan apa sih orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan firman. Kalau tidak ada firman tidak bisa. Makanya kaum muda ayo ya, sungguh-sungguh ibadah. Jangan jauh dari Tuhan. Ayo angkat 2 tangan kita. Mari serahkan hidup pada Tuhan. Biar Tuhan yang melindungi kita lewat firman-Nya, supaya kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Sudah terlalu banyak kaum muda yang hancur hidup dalam dosa. Ayo jangan kita tambah lagi jumlahnya, jangan. Ayo angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Kami rindu hidup suci Tuhan, untuk siap menyambut kedatangan-Mu pada kali kedua Tuhan. Ada keberanian kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Ampuni kami sering tidak suci pandangan-pandangan kami, pikiran, hati sampai perbuatan kami. Ampuni, sucikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kaum muda, tolong Tuhan. Turunkan tangan, terima kasih. Tuhan tolong semua, lindungi kami. Tuhan ibadah besok Kau hadir, bukakan firman-Mu. Tuhan tolong sekali lagi kaum muda yang masih jauh dari Tuhan, yang masih hidup dalam dosa, yang malas ibadah, jamah Tuhan. Tuhan tolong. Baik yang mau dibaptis juga Tuhan tolong. Penataran mulai besok juga, minggu siang selesai ibadah, tolong Tuhan urapi dalam ibadah penataran. Tuhan diagungkan, dimuliakan. Yang belum dibaptis juga Tuhan yang bekerja lewat firman-Mu untuk menolong kaum muda semua. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang juga dekat, lindungi. Mara bahaya kecelakaan maut kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Tiba dengan selamat, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami berkati, beritaku akan Tuhan. Tetap kami bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah berkat, cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, melihara, memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.